Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Hardiati, salah satu dosen di Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis Institut Pertanian Bogor. Saya adalah salah satu dosen pada mata kuliah Bakteriologi dan Mikologi Veteriner untuk tahun kedua Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB. Mata kuliah Bakteriologi dan Mikologi Veteriner adalah mata kuliah yang terdiri dari 3 SKS, 2 SKS kuliah, dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, baik online maupun offline. Model pembelajaran dilakukan secara langsung dan berbasis masalah atau problem-based learning. Untuk deskripsi mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai dasar kehidupan bakteri, cendawan, serta peranannya sebagai agen penyakit infeksius. Uraian mencakup sejarah, karakteristik, klasifikasi, pertumbuhan dan perkembangbiakan, metabolisme, genetika, faktor virulensi, mekanisme kerja bahan antibakteri dan anti cendawan, serta prinsip dasar diagnosis laboratorium. Capaian pembelajaran mata kuliah Bakteriologi dan Mikologi Veteriner. 1. Mampu menjelaskan dan mengaplikasikan ipteks biomedik dan mengkategorikan hewan sehat dan sakit berdasarkan gambaran anatomis, fisiologis, gejala klinis, perubahan patologis, dan teknik diagnostik laboratorium secara tepat. 2. Mampu menjelaskan tentang pengendalian, pemberantasan, dan pengobatan penyakit dan zoonosis, promosi kesehatan dan kesejahteraan hewan, serta menjamin keamanan dan mutu produk hewan secara tepat. 3. Menguasai konsep struktur hewan, kesehatan hewan, diagnostik laboratorium, penyakit zoonosis untuk bekerja sebagai peneliti, pendidik, quality assurance, quality control, wirausahawan, birokrat, atau pegawai pemerintahan. 4. Memiliki jiwa leadership, kemampuan wirausaha, mampu berkomunikasi, gigih, dan bertanggung jawab pada pekerjaan secara mandiri maupun berkelompok, menghormati klien dan tim, serta memiliki spiritualitas dan komitmen yang tinggi. Mata kuliah Bakteriologi dan Mikologi Veteriner memiliki pokok bahasan. Yang pertama adalah morfologi dan struktur sel bakteri, kedua morfologi dan struktur sel cendawan, 3 metabolisme bakteri dan cendawan, 4 pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri, 5 pertumbuhan dan perkembangbiakan cendawan, 6 genetika mikroba, 7 bahan antibakteri, 8 bakteri kokus gram positif dan batang gram positif patogen, 9 bakteri gram negatif patogen dan bakteri patogen khusus, 10 kapang patogen dan cendawan dimorfik. 11 diagnosa laboratorium penyakit akibat infeksi bakteri, 12 diagnosa laboratorium penyakit akibat infeksi cendawan. Materi kuliah, materi praktikum, dan tugas tersedia pada laman kelasipb.ac.id. Dan aspek penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari aktivitas partisipasif 5%, hasil proyek 45%, dan keduanya merupakan PBL. Kemudian ada kuis 5% dari praktikum di minggu pertama sampai 14, UTS 22,5% yang terdiri dari UTS kuliah dan UTS praktikum, ujian akhir semester 22,5% yang terdiri dari ujian akhir kuliah dan ujian akhir praktikum yang dilaksanakan di akhir semester. Baik, berikut ini adalah video pembelajaran yang saya bawakan di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Baik. Sudah makan siang? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya kalau sudah makan siang. Baik, ini kita masuk ke materi untuk minggu ke-8. Sebelumnya silakan berdoa dulu agar kuliahnya berjalan dengan lancar. Doa dimulai.
sudah melewati ujian tengah semester sebelum masuk ke mata kuliah ke materi yang ke-8 ini ya. Jadi sudah lewat 2 minggu yang lalu, sekitar 2 minggu yang lalu untuk pertemuan ke-6. Saya mau refresh sebelumnya. Masih ada yang ingat tidak? Pertemuan ke-6 membahas terkait apa? Karena itu adalah materi PTS ya. Masih ada yang ingat? Silakan tunjuk tangan. Oke, ya, Angga. Apa tuh? Terkait struktur dan materi genetik serta transfer genetik dan rekombinasi. Ya, betul. Ada 3 pembahasan. Yang kedua, Mutasi genetik dan faktor mutasi dan faktor genetik. ya. Kemudian yang ketiga masih ingat? Atau ada teman-teman yang lain yang mau melengkapi? Mungkin mengenai cara transformasi dan konjugasi dari bakteri dan Oh, maksudnya transfer genetik. Iya, Gitu. Transfer genetik ya. Iya, betul. Ternyata kalian belajar ya selama ini. Ya, alhamdulillah. Cuma harus belajar. Baik, saya ingatkan untuk resensi di IPB Mobile. Silakan kalian buka IPB Mobile-nya, resensi di mata kuliah ini. Baik, saya informasikan seperti biasa bahwa materi kuliah sudah tersedia di Learning Management System IPB yang biasa kalian akses, jadi kalian bisa download. Nah, dari sekian banyak mahasiswa, adakah yang sudah mendownload materi hari ini terkait antibakteri dan anti cendawan? Sudah membaca. Baik. Ya, kita masuk ke materi ya terkait antibakteri dan anti cendawan. Saya perkenalkan dulu 2 istilah di sini. Tadi saya katakan ada antibakteri dan anti cendawan. Ini lebih umum lagi, ada anti mikrob dan antibiotika. Di mana anti mikrob ini adalah obat untuk membasmi mikroba yang merugikan. Jadi tidak hanya bakteri. Kemudian antibiotika ini zat yang dihasilkan oleh mikroba dan bisa membunuh bakteri atau mikroba yang lain. Biasanya adalah dari bakteri yang untuk antibiotika. Ada istilah lain tidak selain anti mikroba dan antibiotika? Antivirus, oke. Yang lain? Yang lain lagi? Antivirus? Antibarasit berarti ya masih bisa vitamin, anti protozoa, kemudian anti parasit, kemudian ada lagi. Tadi yang di depan di cover anti cendawan. Ya, betul. Dari semua yang disebutkan tadi, kalian sudah ada yang pernah menggunakan salah satunya mungkin antibiotik atau anti cendawan? Pernah. Antibiotik atau anti cendawan yang biasa digunakan? Bukan biasa ya, pernah kalian gunakan? Antibiotik. Ya. Anti cendawan biasanya untuk mengobati apa ini? Kalau manusia? Ringworm bisa. Ringworm itu ya dari hewan ke manusia bisa, dan bisa diobati dengan anti cendawan juga. Baik, terkait antibakteri tadi. Jadi antibakteri tidak semata-mata hanya satu mekanisme kerja yang bisa bekerja. Jadi ada beberapa mekanisme kerja utama. Yang pertama adalah menghambat sintesis dinding sel bakteri, kedua menghambat sintesis protein bakteri, ketiga mengganggu keutuhan membran sel bakteri, keempat menghambat sintesis asam nukleat bakteri, lima menghambat sintesis metabolit esensial. Jadi intinya antibakteri ini lebih banyak menghambat struktur dari sel bakteri tersebut. Nah, ini adalah contoh ilustrasi dari kerja yang disebutkan tadi. Ada yang menghambat sintesis dinding sel bakteri. Di sini dicontohkan ada penicillin, cephalosporin, basitracin, vancomycin. Gitu. Kemudian ada yang menghambat sintesis protein bakteri seperti chloramphenicol, erythromycin, tetracycline, streptomycin, dan yang lainnya. Kemudian ada yang menghambat replikasi dari asam nukleat atau DNA dari bakteri, contohnya dari golongan quinolone dan rifampin. Ada juga yang dari menghambat sintesis metabolit esensial
epitelial, sulfanilamid dan simetoprim. Kemudian ada yang bisa melubangi membran, contohnya polilisin B, gitu ya. Jadi untuk yang di materi genetik dari bakteri diganggu oleh bisa diganggu oleh pinolon dan rifampin. Jadi DNA-nya bisa pada saat replikasi DNA atau pada saat transkripsi juga bisa perubahan dari DNA menjadi mRNA. Kemudian dari translasi itu berarti perubahan dari mRNA menjadi protein. Itu bisa dihambat oleh seperti ulang glikol, tetrasiklin, ya, eritromisin. Pernah ada yang menggunakan tetrasiklin? Belum. Biasanya kalau manusia sakit atau kalian sakit ya, orang sakit biasanya diberinya pertama penisilin yang golongan penisilin yang broad spectrum gitu ya. Biasanya pertama diberi amox gitu, amoxicillin. Baik, di sini ada diagram di mana setiap golongan antibakteri dan juga di atas ada bakteri atau golongan dari bakterinya. Misalnya di sini adalah fokus gram positif. Contohnya ada yang ingat fokus gram positif itu apa? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Hasna, fokus gram positif. Bakteri fokus gram positif. Hasna, masih ingat? Bakteri fokus gram positif. Staphylococcus, ya betul, Staphylococcus. Jadi Staphylococcus di sini bisa dihambat oleh penicillin, kemudian oxacillin, ampicillin, cefazolin dan yang lainnya. Dan penicillin saat ini juga sudah melebarkan sayapnya begitu. Jadi ada beberapa generasi baru hingga generasi yang keempat. Karena untuk penicillin yang tahap pertama sudah semakin tidak mampu untuk membunuh mikroba. Kemudian ada lagi yang untuk gram negatif. Ada contohnya khususnya gram negatif seperti cefalin, potassium mirabilis, Klebsiella, dan gram negatif yang fokus seperti Neisseria dan Imlifidis itu masih bisa diobati oleh ampicillin dan amoxicillin. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa apabila mungkin sudah banyak bakteri yang sudah terpapar dengan antimikrob atau antibiotika, dia akan mengalami resistansi, gitu ya. Jadi ilustrasi ini adalah ilustrasi di mana bakteri yang bulan ini Pneumophores, kemudian ada antibiotik dengan berbagai mekanismenya, dan dia dihambat oleh mekanisme resistansi. Ya, salah satu mekanisme resistansi di sini adalah contohnya adalah mengaktifasi obat oleh enzim, atau bisa juga dengan menghambat uptake atau obat masuk ke dalam sel. Jadi bakterinya memodifikasi dinding selnya sehingga obat tidak bisa masuk. Gitu. Jadi obatnya gagal masuk dan gagal untuk berinteraksi dengan bakteri. Nah, kira-kira di sini diperlihatkan bahwa pentingnya atau krusialnya antimikrobial resisten ini adalah terkait adanya bisa mutasi gitu ya, kemudian bisa transfer gen. Nah, ini saya untuk slide selanjutnya mungkin mengingat kembali materi sebelumnya bahwa ada transfer genetik tadi yang disebutkan oleh Ahmad ya di materi minggu sebelumnya, sebelum UTS. Di sini ada 3 mekanisme transfer genetik. Ya, kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Atau ini dalam flashback? Ada yang bisa menjelaskan? Ya silakan, saya. Kalau transformasi itu sama saya, bakterinya akan mengambil DNA atau bakteri dari lingkungan, misalnya bakteri yang mati atau bakteri rusak. Kalau untuk yang konjugasi itu transfer gennya kalau transkripsi langsung, biasanya memang melibatkan plasmid dari bakteri. Kalau yang transkripsi itu berbalan gen yang melibatkan bakteriofag atau virus dari bakteri. Oke, jadi kalau transkripsi itu adalah yang memengaruhi adalah bakteriofag, virus yang menginfeksi bakteri, bakteriofag ya. Ya. Ini hanya flashback saja untuk materi yang lalu. Kemudian sekilas tentang antisendawan, ada yang golongan azol dan glucositosin, di mana golongan azol ini biasa kalian gunakan, misalnya apa nih golongan azol?
ketoconazole pernah menggunakan ya baik. Jadi sebagian besar adalah mengganggu pembentukan dinding sel dari cendawan atau merusak dinding sel cendawan. Ya, kalau untuk materi ini saya ingatkan kembali bisa di-download di link di bawah ini. Kalian juga sudah biasa untuk membukanya ya. Dan untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-8, ada problem based learning yang kalian harus kerjakan, harus diskusikan dengan kelompok. Jadi silakan berkelompok. Jadi ini adalah tiga pertanyaan yang harus kalian jawab. Ada 4 antibiotik kemudian diuji dan silakan kalian analisis antibiotik mana yang paling efektif, antibiotik mana yang direkomendasikan, dan dijelaskan sifat bakterisida, bakteriostatik, dan diberikan contoh. Silakan berkelompok. Waktunya sudah habis, diskusinya sudah habis. Saya yakin kalian sudah mencari di literatur yang terakhir ya. Saya ingin mendengarkan jawaban dari kalian. Untuk yang A, antibiotik mana yang paling efektif melawan bakteri yang diuji melihat dari tabel di atas? Berikan kelompok kalian. Ayo silakan kelompok satu ditekan juga. Yang paling efektif itu antibiotik A dan D. Alasannya? Kenapa tidak yang B nih? Yang B kan? Alasannya apa? Kenapa memilih A dan D? Karena semakin besar zona hambat, maka menentukan efektivitas dari antibiotik tersebut. Baik, semakin besar zona hambat ya. Kalau semakin besar zona hambat, artinya di zona hambat tersebut ada
tidak yang lain? Ya. Oke, yang B, antibiotik apa yang akan Anda rekomendasikan untuk pengobatan penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini? Antibiotik? Oke, alasannya apa sama atau akan dilengkapi? Artinya kalau diameter sedang hambatnya terbentuk lebar, mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Ya. Ya. Ada yang mau menambahkan dari kelompoknya? Atau mau memberi lebih jelas lagi? Cukup. Baik. Yang C, jelaskan perbedaan antara sifat bakterisida dan bakteriostatik dan beri contoh bahan yang bersifat bakterisida dan bakteriostatik. Silakan. Kalau bakterisida itu bedanya dengan itu adalah aeroplastikin sama klorofenikol. Sedangkan kalau bakterisida itu yang bakterinya contohnya adalah bakteri sama nitrogen. Ya, terima kasih. Saya rasa semua kelompok sudah menganalisis tabel ini dan hasilnya kemudian menginterpretasikan begitu ya. Namun kami perlu literatur yang mendukung alasan kalian menjawab hal tersebut begitu. Jadi kalian kerjakan berkelompok dan silakan dikumpulkan esok hari di IPB kelas. Kalian unggah di IPB kelas masing-masing kelompok gitu ya, dan disertai dengan literatur yang baik, literatur yang sesuai, literatur yang memang dia kalau bisa tahunnya baru gitu. Baik, di sini saya akan memperlihatkan beberapa pengujian terkait resistensi untuk antibiotik ini. Ya, baik, ini adalah contoh hasil pengujian. Tadi kan kalian sudah melihat ada kata-kata zona hambat begitu ya. Jadi di sini terlihat ada zona hambat, ada zona bening, tidak ada pertumbuhan bakteri, itu yang namanya zona hambat. Kemudian, nah untuk gambar yang bawah dan yang atas berbeda. Gitu. Jadi untuk gambar yang bawah ini adalah secara kualitatif saja, sedangkan yang atas, pojok kiri atas dan garis atas adalah pengukuran untuk pengujian resistensi secara kuantitatif dan kualitatif. Karena di situ ada dosisnya untuk antimikrobikanya, antibakterinya. Ada dosisnya. Kalau yang bawah ada dosisnya, tapi dosisnya hanya satu dosis. Kalau yang atas bertingkat dosisnya, mulai dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Semakin meningkat dosis dari erythromycin, diameter zona hambat yang terbentuk semakin lebar. Dan ini nanti akan ada di praktikum. Ya, jadi kalian akan belajar bagaimana caranya menguji bakteri menggunakan kedua metode ini. Jadi ada yang kualitatif dan kuantitatif. Baik, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang pernah pengalaman menggunakan antibiotik kemudian tidak sembuh atau bagaimana? Tidak ada. Untuk materi hari ini sudah selesai. Jadi saya ingin mendengarkan poin apa saja yang bisa kalian ambil dari materi hari ini. Ada yang mau mengungkapkan? Silakan. Baik dok, selama pembelajaran tadi kita dikenalkan dok, jadi ada antibiotik dan juga antimikroba. Nah, antibiotik sendiri memiliki beberapa cara juga dalam dia dalam kerjanya juga. Tadi dia bisa menghambat sintetis dinding sel, kemudian sintetis asam nukleatnya juga, dan juga bisa memberat sel dan lainnya. Dan juga tadi dikenalkan ini dok, cara mengukur efektivitas dari si antibakterinya tersebut. Mungkin itu dok yang saya tangkap. Untuk materi hari ini saya berharap kalian bisa memahami dan juga bisa mengulang belajar terus, karena ini tersedia juga, dan juga materi lain tersedia di link di bawah ini. Dan saya ingatkan untuk mengumpulkan tugas esok hari
di kelas juga. Presensi sudah dilakukan semua? Sudah. Baik, kalau begitu saya tutup. Sebelumnya berdoa dulu, alhamdulillahirabbil alamin. Kuliah hari ini telah selesai. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.